Animisme itu sebetulnya satu istilah yang dipakai dalam dunia kedokteran, dan itu pun hanya boleh dipakai oleh orang yang sudah ahli. Jadi bukan untuk digunakan pada sebuah ruang kepercayaan, apalagi keagamaan. Jadi berasal dari dunia kedokteran, animisme dinamisme itu. Contohnya begini, pada saat ada bakteri, sesuatu yang diakibatkan oleh bakteri gitu ya, atau oleh virus. Nah, itu animisme. Jadi sesuatu yang diibaratkan ada, terlihat, padahal tidak. Jadi bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai objek yang nyata gitu. Makanya mereka menggunakan istilah animisme, dan itu hanya boleh digunakan oleh para ahli. Dokter biasa itu nggak boleh menggunakan istilah itu. Itu di dalam dunia kedokteran. Tapi kemudian istilah ini berkembang dalam ruang keagamaan, dan saya tidak tahu sejak kapan. Tapi yang jelas banyak catatan tentang animisme dinamisme ini dari tulisan-tulisannya masyarakat barat yang tidak memahami konsep yang sesungguhnya. Dan seperti biasa, masyarakat kita menelan mentah-mentah tanpa tahu artinya. Jadi apa yang dikatakan oleh masyarakat barat ya diikuti. Animisme yang dimaksud kalau di kita adalah sebuah penghormatan, puja atau puji. Nah, kalau ada pemujaan pasti ada pemujian. Jadi puja-puji kepada sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya batu. Kita kan selalu menganggap batu itu sesuatu yang mati. Tapi ternyata menurut ilmu pengetahuan modern, batu itu tidak mati. Batu itu hidup. Kenapa? Logikanya sederhana. Ini masalah atom. Semesta ini atom dan energi. Atom, energi, dan getaran. Jadi apakah ada yang mati? Tidak ada. Nggak ada objek yang mati di dalam kehidupan semesta ini. Jangan jauh-jauh, bahkan plastik pun jangan dikira mati. Tidak, plastik itu hidup karena dia berupa unsur atom. Nah, kalau di bangsa kita, contoh dinamisme itu sesuatu yang dinamik, artinya sesuatu yang bergerak. Jadi misalnya pohon itu kan tumbuh hidup ya, lalu dihormati. Pohon itu dihormati sedemikian rupa, dipuja dan dipuji. Kenapa harus dipuja? Karena memang luar biasa, dia memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Kenapa dipuji? Jelas dia tidak pernah mengambil keuntungan dari manusia. Jadi sesuatu yang ikhlas gitu ya, dalam bahasa Arabnya gitu. Sesuatu yang silahkan diambil, boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Sedangkan animisme yang sering disebut sebagai memuja arwah leluhur, itu nggak ada urusannya. Pemujaan arwah leluhur jelas dilakukan oleh semua bangsa kok. Semua bangsa di dunia. Ambil contoh masyarakat di Timur Tengah. Apakah mereka tidak memuja Nabi Ibrahim? Mereka memuja Nabi Adam. Apa itu bukan leluhur? Jadi pemujaan terhadap leluhur yang mana yang dimaksud, yang boleh dan yang tidak boleh ini? Karena setiap bangsa punya leluhur masing-masing. Dalam agama apapun saya kira pemujaan terhadap leluhur atau sering disebut nenek moyang itu ada. Jadi inilah salah kaprahnya bangsa Indonesia. Kalau dibilang pemujaan terhadap arwah leluhur, itu pun versinya barat, menjadi negatif.
Karena masyarakat barat sendiri, mereka mencoba untuk memutus mata rantai kepada leluhurnya yang pernah mengalami masa purba. Orang-orang biadab yang hidup di dalam gua, mereka masih masak dengan cara yang sangat barbar ya. Yang kemudian di zaman sekarang masakan-masakan itu menjadi seolah-olah hebat, yaitu hanya garpu dan pisau. Lalu disajikan sedemikian rupa menjadi, ya itulah kemasan. Dan itu harganya mahal dengan nama-nama barat yang luar biasa. Persis sama dengan itu. Bangsa kita sudah mengenal apa yang dikatakan sebagai centong. Banyaklah ya istilah-istilah lain yang digunakan untuk alat makan, alat masak. Sama seperti itu situasinya. Jadi masyarakat barat mencoba memutus hubungan itu, seolah-olah mereka lahir ke bumi ini sudah penuh dengan peradaban. Nah, jadi masyarakat barat itu ingin mengalahkan seluruh bangsa di dunia bahwa mereka tidak pernah mengalami zaman yang tidak beradab gitu. Jadi seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada dunia bahwa leluhur saya itu sudah beradab dari dulunya. Yang enggak lah. Ketika bangsa kita sudah mengenal kain, ya itu artinya bangsa kita sudah mengenal matematika, perhitungan-perhitungan yang luar biasa, perbintangan. Masyarakat barat tidak, mereka masih pakai kulit binatang. Jauh sekali. Jadi inilah pada akhirnya secara politik bangsa barat itu menghancurkan, memutuskan mata rantai kebanggaan, memutuskan mata rantai hubungan emosional masyarakat khususnya di wilayah Asia ya, terhadap para leluhurnya. Itu catatan masyarakat barat kok, bukan masyarakat di Asia. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa asal usul istilah animisme dinamisme digunakan semena-mena oleh masyarakat barat yang seharusnya dipakai dalam dunia kedokteran, lalu mereka terapkan istilah itu di dalam ruang kehidupan sosial, khususnya dalam ruang kepercayaan atau tepatnya di dalam ruang keagamaan. Nah, pada saat itu digunakan istilah tersebut ya, lalu seolah-olah menjadi rendah derajatnya. Seolah-olah bangsa kita tidak punya pengetahuan tentang kekuasaan yang lebih besar dari apa yang ada di muka bumi ini. Bedakan antara sembahyang atau menyembah. Bangsa kita menyembah kepada hyang, bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada gunung. Kepada pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya, itu puja, memuja, dan memuji. Sama dengan kita memuja orang tua atau memuja wanita cantik. Itu sebuah pujaan. Bahwa misalnya ada perempuan lalu kita bilang engkaulah pujaanku, pasti ada pujiannya. Kenapa kamu memuja saya? Ya karena kamu cantik. Itu sebuah pujian. Nah, antara memuja dan memuji sendiri, bangsa kita itu sudah salah kaprah dalam mengartikannya. Jadi sering dikatakan bahwa wah, bangsa Indonesia itu memuja batu. Ada orang yang tidak memuja batu? Bohong. Buktinya apa? Itu intan harganya mahal. Intan itu batu loh. Dan dipuja. Siapa yang tidak memuja intan? Siapa yang tidak memuja berlian? Dan siapa yang tidak memujinya? Terjadi lagi salah kaprah di sini. Tapi ada nggak yang menyembah intan? Tidak ada. Tidak ada orang menyembah intan, menyembah berlian, itu tidak ada. Bangsa kita dari dulu sudah jelas bisa membedakan mana pemujaan dan mana persembahan. Artinya mempersembahkan diri kepada Dia yang Maha Agung, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi beda sekali. Nah, sering sekali salah kaprah dalam istilah ini digunakan oleh bangsa kita sendiri. Ya karena mungkin kehilangan jati diri itu.